Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rafiza Herman. NIM saya 181353339. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Fakultas saya Pariwisata dan Perhotelan. Jurusan saya Pariwisata. Prodi saya Manajemen Perhotelan. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang strategi pengelolaan fasilitas objek wisata Taman Anas Malik Pariaman yang bertujuan untuk memenuhi nilai untuk mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Yuliana SPMSI. Pada bab 1 adalah latar belakang. Pariwisata merupakan sektor yang penting di Indonesia, penyumbangan visa negara terbanyak. Namun, menurut Arif Yahya, 2018 sektor pariwisata Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi peringkat 9 di dunia, versi The World and Tourism Council. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman keindahan alam yang menarik minat wisatawan, di mana keindahan alamnya ada di setiap daerah berbeda dengan keunikan yang menggambarkan ciri khas daerah tersebut. Keunikan alam Sumatera Barat juga dapat dirasakan di Kota Pariaman, dari pantai-pantai yang menawan setiap mata yang memandang, pulau-pulau yang menghiasi pesisir pantai, dan tak kalah indahnya taman yang terletak di dekat Pantai Cermin Kota Pariaman. Ya, taman ini bernama Taman Anas Malik yang terletak di pasir lohong Pantai Cermin. Taman ini dibuat untuk mengenang seorang tokoh yang bernama Anas Malik. Anas Malik adalah seorang tokoh yang melegenda bahkan jauh sebelum Kota Pariaman dijadikan sebagai kota otonom. Legenda ini menceritakan tentang seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Bupati Pariaman. Ia adalah seorang bupati yang tegas, berwibawa, dan juga sederhana. Lokasi pantai ini terletak di Jalan SM Abidin, Pasir Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dan taman ini terletak antara Pantai Cermin dan Pantai Gondoria. Nah, berdasarkan masalah yang penulis temukan di lapangan, dengan keadaan yang bisa membuat wisatawan merasa kecewa, kurang nyaman, dan mungkin akan membuat kurangnya minat wisatawan untuk mempromosikan objek wisata Taman Anas Malik Pariaman kepada teman-teman, kerabat, bahkan mungkin ke media sosial yang nantinya akan memberikan dampak turunnya data kunjungan wisatawan di taman ini. Maka untuk itu sangat diperlukan suatu strategi pengelolaan fasilitas yang baik agar objek wisata Taman Anas Malik Pariaman ini dapat memiliki daya tarik yang akan menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung. Berdasarkan dari permasalahan dan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Taman Anas Malik Pariaman. B. Identifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama, adanya area taman yang kondisinya kurang bersih dan harus dijaga di objek wisata Taman Anas Malik. Tidak adanya souvenir shop di area objek wisata Taman Anas Malik. Adanya beberapa fasilitas yang kurang layak untuk dipakai di objek wisata Taman Anas Malik. Yang C, fokus masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengangkat fokus masalah, yaitu strategi pengelolaan fasilitas objek wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman, Sumatera Barat. D. Rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan fasilitas di objek wisata Taman Anas Malik ini. Yang kedua, apa saja kendala yang ditemukan dalam melaksanakan strategi pengelolaan di objek wisata Taman Anas Malik. Tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, tujuan umumnya untuk mengetahui strategi pengelolaan fasilitas objek wisata Taman Anas Malik Sumatera Barat. Yang kedua, tujuan khusus untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan fasilitas wisata Taman Anas Malik agar fasilitas tersebut dapat terpenuhi. F. Manfaat penelitian.
Nah, dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi pihak pengelola objek wisata Taman Asmalik. Manfaatnya yaitu pihak pengelola objek wisata Taman Asmalik dapat mengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh fasilitas wisata sehingga dapat dijadikan evaluasi perbaikan sarana wisata untuk kedepannya. Bagi jurusan pariwisata, manfaatnya adalah hasil dari penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai bahan ajaran dan pedoman untuk perkuliahan yang selanjutnya. Nah, bagi penulis sendiri, manfaatnya adalah semoga hasil ini dapat menjadi ilmu tambahan bagi penulis dan sebagai penyelesaian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian. Bab 2-nya yaitu kajian pustaka. A. Aspek-aspek teoritis. 1. Strategi pengolahan. Definisi dari strategi pengolahan. Menurut Solin, dalam Fitri 2018-12, strategi dipahami bukan hanya sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan, melainkan mencakup pula penentu berbagai tujuan itu sendiri. Berdasarkan dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan perencanaan induk untuk membuat beberapa pilihan yang menetapkan sifat dan arah suatu organisasi. Dan terdapat komitmen serta tindakan terintegrasi yang terkoordinir di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan misi yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Yang B, definisi pengelolaan. Menurut Nuti Susastro dalam Da Vinci 2016-11, pengelolaan yaitu seorang pimpinan organisasi dalam melaksanaan pekerjaan harus selalu didasari oleh rambu-rambu yang disebut dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses pengkoordinasian kegiatan pekerjaan agar tercapai keberhasilan untuk mencapai sasaran dengan cara yang efektif dan efisien, yang harus disadari dengan rambu-rambunya. Baiklah, yang kedua, konsep pariwisata 4A. Menurut Cooper dan kawan-kawan, 2017 mengatakan ada 4A komponen pariwisata yang dapat digolongkan sebagai berikut. Ada amenities. Amenities adalah fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan pariwisata yang juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Amenitas bukan terdapat pada daerah tujuan wisata, namun pada dasarnya amenitas dibutuhkan pada saat wisatawan melakukan perjalanan ke tempat kunjungan wisata. Nah, yang kedua, aksesibilitas atau transportasi. Aksesibilitas adalah sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai tujuannya. Atraksi atau attraction. Atraksi merupakan daya tarik dari suatu objek wisata dan sebuah hasil seni suatu daerah yang mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke tempat wisata. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas wisata. Pengertian fasilitas wisata menurut Triptono dalam Silitonga 2017.24. Fasilitas adalah sumber daya tarik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen. Sedangkan menurut Jason Verbeke dalam Da Vinci 2016.23 menjelaskan mengenai pembagian dan fasilitas objek wisata, yaitu fasilitas primer dan fasilitas sekunder. Nah, fasilitas primer adalah fasilitas yang berfungsi sebagai daya tarik utama wisatawan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Sedangkan fasilitas sekunder adalah
fasilitas pendukung atau bangunan di luar fasilitas primer yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Oke, selanjutnya bagian-bagian fasilitas. Menurut Inskip dalam Budiman 2018, fasilitas wisata terdiri dari beberapa bagian, yaitu akomodasi, tempat makan dan minum. 3. Tempat belanja souvenir. Tempat belanja terbagi menjadi 2, yaitu souvenir dan sarana belanja. Nah, selanjutnya yaitu fasilitas umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas umum yaitu fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, alat perang, dan masih banyak lagi. Selain itu, menurut Mason dalam Budiman 2018.28, fasilitas umum harus strategis untuk memenuhi dan memberikan kemudahan aksesibilitas wisatawan. Pemanfaatan fasilitas harus sesuai dengan fungsinya. Fasilitas umum ini seperti toilet, musola, tempat duduk, tempat sampah, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat, objek wisata. Menurut M. Venan dalam Budiman 2018.30, objek wisata adalah serangkaian objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan untuk dapat mengunjunginya. Sedangkan menurut MAPI dalam Hidayat 2018.26, fasilitas wisata dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas wisata alam, seperti kita pergi ke air terjun, ke gunung, ke pantai, itu merupakan aktivitas wisata alam. Nah, yang kedua yaitu aktivitas wisata budaya, seperti kita pergi ke sebuah sanggar budaya untuk mengenal budaya suatu daerah. Yang ketiga yaitu aktivitas wisatawan khusus. Nah, aktivitas wisatawan khusus ini seperti dia belajar tentang agama dan masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya yaitu D adalah kerangka konseptual. Daya tarik wisatawan sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan agar tidak terjadi peniruan. Salah satunya diakibatkan dari kurangnya strategi pengelolaan fasilitas primer dan sekunder yang ada pada objek wisata. Tentunya, dengan fasilitas yang dikelola dengan baik akan sangat memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di objek wisata. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan secara sistematis kerangka konseptual seperti yang tergambar. Yang pertama itu strategi pengelolaan fasilitas di objek wisata Taman Anas Malik, Pariaman, dan penerapan konsep 4A pariwisata. Terbagi menjadi 2, yaitu fasilitas primer dan fasilitas sekunder. Yang C itu pernyataan penelitian. Hipotesis nolnya atau hipotesis A-nya itu bagaimana strategi pengelolaan fasilitas objek wisata Taman Anas Malik, Pariaman ditinjau dari fasilitas primer dan sekunder, serta bagaimana penerapan konsep 4A pariwisatanya. Bab 3 metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan pernyataan peneliti yang telah ditemukan. Menurut Ari Kunto dalam Haryanatara 2015.229, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan data informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian itu dilakukan. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di objek wisata Taman Anas Malik, Kota Pariaman, dan penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober
C. Informasi penelitian. Penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian. Dinamakan sebagai informan. Penentu informan yang telah diwawancarai dilakukan secara purposive sampling dan incidental sampling. Nah, purposive sampling sendiri yaitu pemilihan informal secara khusus seperti yang peneliti lakukan, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dan sedangkan incidental sampling yaitu penelitian atau wawancara yang dilakukan dengan cara acak, seperti misalnya peneliti melakukan wawancara terus ketemu dengan salah satu pengunjung. Nah, itu tuh belum direncanakan. Saat ketemu ya udah langsung tanya, langsung diwawancarai. Kira-kira seperti itu. Yang keempat yaitu definisi operasional variabel. Strategi pengelolaan suatu perencanaan induk yang terdapat komitmen dan tindakan terintegrasi dan terkoordinir di dalamnya demi mencapai sasaran dengan cara yang efektif dan efisien serta harus didasari dengan rambu-rambu tertentu. Yang kedua yaitu fasilitas wisata adalah suatu peralatan yang mendukung terlaksananya suatu aktivitas pekerjaan dengan efektif, baik yang memiliki fasilitas umum maupun fasilitas pendukung. Yang ketiga itu indikator fasilitas wisata. Nah, yang E, jenis data dan sumber data. Yang pertama jenis data. Data yang digunakan di sini adalah data primer dan data sekunder. Yang kedua itu teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2009.224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan instrumen penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam Sugiono 2011.336. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification, yang berarti reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Terima kasih. Hanya inilah yang dapat peneliti sampaikan dalam penjelasan penelitian yang peneliti lakukan. Jika ada kesalahan dalam kata sifat peneliti, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Peneliti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.